Pada suatu hari dua orang sahabat dari negeri jauh berniat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Mereka berdua berasal dari sebuah desa yang jauh letaknya. Salah seorang dari mereka telah beriman dan masuk Islam sedangkan yang lainnya masih kafir dan belum menerima ajaran tauhid. Saat tiba di Madinah mereka langsung pergi menemui Rasulullah. Namun ketika melihat keadaan Madinah yang sederhana, lingkungan yang gesik dan kehidupan yang penuh kesederhanaan, hati lelaki yang belum beriman itu menjadi ragu. Ia berkata dalam hati, apakah mungkin seorang nabi diutus oleh Allah untuk hidup dalam kemiskinan seperti ini? Di tengah keraguannya ia memutuskan untuk menguji Rasulullah. Ia mendatangi seorang janda tua yang sedang menangis di dekat rumahnya. Ia bertanya, mengapa engkau menangis? Wanita itu menjawab, anakku telah meninggal dunia. Ia satu-satunya pelindungku. Sekarang aku sendiri tanpa siapa-siapa. Lelaki kafir itu berkata, aku akan membuktikan apakah Muhammad itu benar-benar nabi. Jika ia bisa menghidupkan anakmu maka aku akan beriman kepadanya. Ia kembali menemui Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, aku ingin melihat mukjizat. Hidupkanlah anak dari janda tua ini agar aku percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku bukan orang yang bisa menghidupkan yang mati. Hanya Allah yang berkuasa atas itu semua. Namun aku akan berdoa kepada Allah. Lalu Rasulullah pergi bersama kedua lelaki itu menuju kuburan anak janda tersebut. Dengan penuh khusyuk beliau berdoa dan membacakan ayat-ayat dari Al-Quran. Tiba-tiba tanah kubur bergetar dan anak janda itu bangkit dari kuburnya dalam keadaan sehat. Rasulullah bertanya kepadanya, wahai pemuda, dari mana kamu datang? Pemuda itu menjawab, dari sisi Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah diampuni karena kedua orang tuaku selalu berdoa untukku dan karena tetanggaku yang soleh sering membacakan Al-Quran di rumahnya. Setelah itu pemuda itu kembali ke alam barzakh. Lelaki kafir yang menyaksikan kejadian itu langsung terdiam. Hati yang keras mulai luluh. Ia pun sujud dan mengucap dua kalimat syahadat. Namun tidak lama setelah kembali ke desanya ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Sahabatnya yang muslim sangat sedih. Ia pergi menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sahabatku yang baru beriman itu telah meninggal. Aku khawatir amalnya masih sedikit. Bolehkah aku membacakan sesuatu untuknya? Pada saat itu turunlah ayat pertama surah Yasin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu termasuk rasul-rasul atas jalan yang lurus, sebagai pemberi peringatan bagi kaum yang belum diberi peringatan oleh nenek moyang mereka, maka mereka hidup dalam kelalaian. Kemudian Rasulullah bersabda, pergilah dan bacakan surah Yasin di samping kuburnya. Sahabat itu pun pergi dan membacakan surah Yasin di sisi kubur sahabatnya. Malam itu ia bermimpi melihat sahabatnya dalam keadaan bersinar memakai pakaian putih dan tersenyum. Ia berkata kepadanya, terima kasih telah membawakan Yasin untukku. Berkat bacaanmu aku diberi naungan dan diampuni oleh Allah. Ketika bangun ia segera menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya surah Yasin adalah jantung Al-Quran. Tidak seorang pun membacanya kecuali Allah menjadikan bacaan itu cahaya baginya di dunia dan akhirat. Bacakanlah ia untuk orang yang sekarat dan untuk orang yang telah meninggal. Demikianlah salah satu kisah yang berkaitan dengan turunnya surah Yasin. Meski riwayatnya lemah secara sanad, kisah ini mengandung hikmah yang dalam tentang pentingnya doa kasih sayang sesama muslim dan keutamaan membaca Al-Quran untuk orang yang telah tiada. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Renungan Islami. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat.